Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sudibyo dengan NIM C0D023033. Saya akan menjelaskan tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Di mana untuk ketentuan dan metode penghitungan angsuran pajak. Yang pertama itu ketentuan umum angsuran pajak. Angsuran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia terutama merujuk pada angsuran pajak penghasilan atau PPh pasal 25. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, angsuran pajak adalah pembayaran PPh yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam tahun pajak berjalan. Tujuan pengenaan angsuran PPh pasal 25 adalah untuk yang pertama yaitu meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Kedua, menjamin aliran penerimaan negara secara teratur dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar pada akhir tahun pajak. Angsuran PPh pasal 25 ini dihitung berdasarkan data pajak penghasilan tahun sebelumnya dan harus dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 15 atau 15 hari bulan berikutnya. Wajib pajak juga wajib menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 25 sebagai laporan pembayaran angsuran pajak. Untuk metode penghitungan angsuran pajak PPh pasal 25 yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu penghitungan umum PPh pasal 25, di mana yaitu PPh yang dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23. Berikutnya PPh yang dipungut sesuai pasal 22 dan PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24. Hasil penghitungan tersebut kemudian dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Untuk rumusnya yaitu PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak lalu dibagikan dengan 12 bulan. Di mana PPh terutang tahun sebelumnya adalah jumlah PPh yang terutang, SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya, dan kredit pajak adalah jumlah PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain atau PPh pasal 21, 22, 23 dan 24 pada tahun pajak sebelumnya. Kedua yaitu metode penghitungan khusus. Selain metode penghitungan umum, terdapat beberapa metode penghitungan khusus untuk kondisi tertentu. Yang pertama yaitu wajib pajak baru, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 PMK 03 tahun 2018, besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebagai berikut, yaitu wajib pajak orang pribadi baru dan wajib pajak badan baru. Berikutnya kedua yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPTT. Berdasarkan ketentuan nomor 215 PMK 03 tahun 2018, besarnya angsuran PPh pasal 25 bagi WOP-PPT adalah sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Dan ketiga yaitu wajib pajak dengan perubahan keadaan usaha atau kegiatan. Berikutnya yaitu pencatatan angsuran pajak secara akuntansi, di mana yang pertama ada prinsip dasar akuntansi untuk angsuran pajak. Prinsipnya yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada prinsip konsistensi, di mana metode pencatatan angsuran pajak harus konsisten dari periode ke periode. Kedua yaitu ada prinsip pengakuan, di mana prinsip ini angsuran pajak diakui ketika kewajiban membayar telah timbul. Dan ketiga ada prinsip pengukuran, di mana angsuran pajak diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip pengungkapan, di mana prinsip ini harus informasi mengenai angsuran pajak harus diungkap secara memadai dalam laporan keuangan. Dalam pencatatan akuntansi, angsuran pajak atau PPh pasal 25 diperlukan sebagai pembayaran di muka atau uang muka atas pajak penghasilan yang akan terutang pada akhir tahun pajak. Pencatatan ini mempengaruhi posisi aset lancar dalam neraca dan akan disesuaikan pada akhir tahun pajak ketika PPh terutang telah dihitung secara final. Dan kedua yaitu ada pencatatan akuntansi untuk angsuran pajak, di mana itu untuk pencatatannya ada dua. Yang pertama yaitu pencatatan pembayaran angsuran pajak dan kedua yaitu pencatatan akhir tahun pajak. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh kasus berikut, di mana PT ABC memiliki angsuran PPh pasal 25 sebesar 6 juta per bulan untuk tahun pajak 2024. Pada akhir tahun 2024 PPh terutang berdasarkan perhitungan adalah 80 juta.
Untuk pencatatannya, uang muka pajak penghasilan atau PPh pasal 25 yaitu di debit sebesar 6 juta dan kas atau di bank yaitu di kredit sebesar 6 juta. Untuk total angsuran PPh telah dibayar selama tahun 2024 adalah 72 juta, dimana untuk mendapatkannya itu 12 bulan dikalikan 6 juta. Maka untuk pencatatan penyesuaian pada akhir tahun 2024 yaitu beban pajak penghasilan dijurnalkan, maka beban pajak penghasilan yaitu sebesar 80 juta di debit dan uang muka pajak penghasilan atau PPh pasal 25 sebesar 72 juta di kredit dan utang PPh pasal 29 yaitu sebesar 8 juta di kredit. Berikutnya ada implementasi penghitungan dan pencatatan angsuran pajak, di mana untuk implementasi terhadap laporan keuangan pajak, penghitungan dan pencatatan angsuran pajak memiliki implikasi penting terhadap laporan keuangan wajib pajak, antara lain yaitu berdampak pada arus kas, kedua dampak pada posisi keuangan, dan terakhir yaitu dampak pada laba bersih. Berikutnya ada implikasi pajak, di mana mempengaruhi kepatuhan pajak, perencanaan pajak, dan rekonsiliasi fiskal. Dan yang terakhir yaitu ada kasus khusus dan penanganannya, di mana untuk penanganannya yaitu ada yang pertama perubahan tarif pajak, dan kedua ada kompensasi kerugian fiskal, dan yang terakhir yaitu restitusi pajak. Sekianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.